perasaan Anda ketika kita sedang Jumatan? Khotibnya dibubarkan. Bagaimana perasaan Anda ketika pas lagi Jumatan itu suruh bubar? Atau pas lagi sholat, pas lagi rukuk pertama, kita suruh bubar, bagaimana kira-kira? Mereka orang Kristen, sedang beribadah, tiba-tiba datang seorang pahlawan, namanya Pak RT lah katakan. Ini orang yang membubarkan orang yang sedang beribadah, ditangkap Pak. Jangan kasih ruang deh kayak begitu deh. Harus ditangkap itu. Itu bibit-bibit intoleran itu Pak. Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, seperti yang kalian dicuplikan, itu adalah Gus Arya gitu ya, yang juga begitu berani lantang untuk menegur orang-orang yang radikalisme, intoleran gitu ya, premanisme seperti yang terjadi di Lampung ya, di mana orang-orang Kristen sakiti di situ teman-teman sekalian, dalam tengah-tengah ibadah, dalam pujian penyembahan. Saya kasih tahu, penyembahan dalam pujian penyembahan itu adalah momen di mana orang-orang Kristen itu intim dengan Tuhan gitu, personal ya, pribadi dengan pribadi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya sampai sedih teman-teman sekalian ketika melihat saya lagi menyembah haleluya, glory glory Tuhan, mulia namamu. Teman-teman sekalian, saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, dalam penyembahan, lalu tiba-tiba ada makhluk gitu ya, yang berbaju biru, lalu menganggap dirinya sebagai orang besar gitu ya, datang lalu bubar. Sampai ke altar teman-teman sekalian. Ini ngeri sekali. Makanya Gus Arya ini teman-teman sekalian, dia mencoba untuk menganalogikan bagaimana ya perasaan daripada saudara-saudari kita Islam pada saat itu sholat, pada saat itu ibadah, ya udah sedang rukun katanya, bahasa di Islam ya, sedang lagi tunduk-tunduk gitu ya, lagi tunduk gitu untuk berdoa di situ kepada Tuhan ya. Ya nanti kan baru berdiri lalu baru ucapkan ya assalamualaikum gitu ya, kiri kanan kepala mereka. Bayangkan teman-teman sekalian, dalam keadaan itu, jadi mereka lagi sedang berhubungan dengan Tuhannya, ya, dengan Allah, teman-teman. Lalu tiba-tiba misalnya ada orang gila atau orang stres gitu, atau ya orang radikalisme datang, bubar. Bayangkan teman-teman sekalian, apa yang akan terjadi? Ini yang sedang dianalogikan, yang disamakan ya oleh Gus Arya gitu ya. Jadi bahasa sederhananya teman-teman sekalian, kalau kamu mencubit orang lain, tentunya sakit. Nah, bagaimana saudara bisa merasakan bahwa itu sakit? Anda cubit kulit Anda. Ketika Anda mencubit Anda merasakan kesakitannya. Demikianlah orang lain. Nah, ini yang hendak disampaikan oleh Gus Arya. Teman-teman sekalian, saya sebagai tokoh agama Kristen, saya sangat berterima kasih buat Gus Arya yang juga mengedukasi, yang menyampaikan hal-hal yang bagus. Bahkan penekanannya, tangkap, Pak Polisi harus tangkap orang seperti ini. Apapun alasannya, wajib ditangani oleh pihak kepolisian. Nah, teman-teman sekalian, ini sangat tertarik saya untuk bahas dan saya langsung mengajak kita untuk menonton videonya berikut ini. Perasaan Anda ketika kita sedang Jumatan, khotibnya dibubarkan. Bagaimana perasaan Anda ketika pas lagi Jumatan itu suruh bubar? Atau pas lagi sholat, pas lagi rukuk pertama, kita suruh bubar, bagaimana kira-kira? Mereka orang Kristen, sedang beribadah, tiba-tiba datang seorang pahlawan, namanya Pak RT lah katakan. Dia membubarkan ibadah. Ya, saudara-saudara harus paham, ibadah itu secara manusia, keyakinan itu mutlak. Ini harus dipahami dulu. Maka di situ mutlak orang beribadah, sama halnya kalau kita mau beribadah itu nggak nunggu dulu masjidnya, perizinannya itu harus jadi dulu, bangunan masjidnya harus jadi dulu baru kita sholat. Nggak seperti itu. Urusan ibadah itu mutlak. Ini ngawur. Nah, datang RT-nya sama teman-temannya, datang ini ceritanya. Di situ dengan alasan izinnya belum jadi, maka bubarkan tempat ibadah. Pak RT, Anda adalah salah satu RT, rukun tetangga. Anda itu salah satu aib bagi seorang RT
Di seluruh dunia salah satunya adalah Anda aibnya. Aib seorang rukun tetangga sedunia, salah satu aibnya itu dari Anda. Ada kok seorang RT, seorang RT itu seperti itu gitu. Anda itu aib bagi seorang RT di seluruh dunia. Salah satunya itu Anda. Ini adalah intoleran, saudara. Makanya penting nggak kita suarakan toleransi? Ya kayak begini. Kenapa kita terus ngomong kayak begini? Karena sudah terlalu banyak orang-orang, manusia yang punya beragama, tetapi bermental Tuhan, mengambil haknya Tuhan. Kalau Allah mau itu kan, saya sebagai orang Muslim ya, saya sangat menyayangkan yang kayak begini. Ya. Kalau Allah mau kan, Allah bisa saja hancurkan wihara-wihara, gereja-gereja. Nggak seperti ini. Anda manusia biasa. Itu ada dalam surah Al-Hajj ayat 40 itu. Ya, saudara-saudaraku, apa yang kejadian yang viral di Lampung ya, tentang pembubaran orang yang sedang melakukan ibadah, jangan sampai terulang lagi lah kalau bisa. Dan itu jangan sampai diikuti. Itu adalah kelakuan-kelakuan manusia-manusia yang intoleran. Ya. Dan bapak polisian ya, ini orang yang membubarkan orang yang sedang beribadah ditangkap, Pak. Jangan kasih ruang deh kayak begitu deh. Harus ditangkap itu. Itu bibit-bibit intoleran itu, Pak. Harus diciduk. Jangan dibiarkan yang kayak begitu. Jangan sampai terulang lagi. Saudara-saudaraku, kita orang Muslim ya, yang disebut katanya mayoritas. Ketahuilah saudara, kita memiliki kewajiban sebagai bangsa yang beragama, yang katanya agamanya kita di Indonesia ini mayoritas. Ayo jalankan kewajiban kita untuk merangkul, melindungi saudara-saudara kita yang minoritas. Bila perlu kalau nggak ada tempat ibadah, bantu bangunkan tempat ibadahnya. Setidaknya kalau kamu bantu soal materialnya, kasih izinnya. Dorong. Ya, sekali lagi, poinnya saudara, beribadah itu mutlak. Nggak harus nunggu izin bangunannya karena belum jadi. Nggak harus nunggu izin karena gedungnya belum diizinin. Beribadah itu mutlak, jangan pernah kau ganggu. Sama halnya, masa iya kalau seandainya kita mau sholat nunggu masjidnya jadi dulu? Izin pembangunan masjidnya jadi dulu baru kita melakukan sholat? Sama halnya seperti itu. Pembubaran tempat ibadah di Lampung, saudara kita yang Kristen, bagaimana perasaan kita ketika kita sedang Jumatan, tiba-tiba digeruduk, dibubarkan, apalagi pas keadaan ruko. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh Gus Arya, dan ini sangat betul dan ya patuh untuk kita berterima kasih kepada Gus Arya. Dimana apa yang disampaikannya hal yang betul ya. Jadi jelas bahwa orang-orang Kristen itu merasa gimana ya, gitu. Ya pasti sakit hati teman-teman sekalian. Walaupun dalam ajaran kekristenan sendiri bahwa itu hal biasa. Bahkan itu yang merupakan tantangan iman jika ada kejadian-kejadian semacam itu. Tapi pada hakikatnya ya orang pasti tersakiti dengan cara itu. Jadi kalau Gus Arya bilang bahwa apa yang terjadi jika itu dilakukan kepada umat muslim? Demo pasti. Saya percaya demo. Ya, orang yang melakukannya saat itu juga akan dibawa ke kantor polisi, langsung ditangkap. Percaya dengan saya. Itu kita berpengalaman dengan kejadian-kejadian yang sudah terjadi lah. Ya, tapi lihat, orang Kristen diam-diam saja. Dan dalam kasus tersebut, sekalipun seandainya orang Kristen, ya karena tidak ada izin gerejanya. Pertanyaan saya begini, ketika orang-orang Kristen di situ meminta surat izin daripada se-RT di situ, siapa yang mau kasih? Karena sudah terprovokasi dengan ceramah-ceramah seperti Abdul Somad. Ya beberapa waktu yang lalu dia sampaikan bahwa kalau ada orang Islam atau tokoh pemerintah yang beragama Islam memberikan izin pembangunan gereja, izin rumah ibadah orang Kristen, maka dia akan mendapat dosa dosa giziah atau apa dosa. Pokoknya dosa terus menerus gitu ya, mengalir terus dosanya menurut Abdul Somad. Mengalir terus artinya tiap kali gedung itu dipakai untuk beribadah, dosa itu mengalir kepada orang yang memberikan izin. Nah, jadi mungkin RT-nya terinspirasi di situ, teman-teman.
Sehingga ya tidak memberikan izin. Nah, jadi sekali lagi apa yang terjadi adalah bagian daripada ujian iman kepada kita sebagai orang-orang Kristen. Dan apa yang disampaikan oleh Gus Arya, ya patut saya ancung jempol buat Gus Arya. Saya berterima kasih juga sudah mengedukasi, sudah memberikan ya namanya artinya sedang mewakili minoritas lah ya untuk menyuarakan keadilan di NKRI supaya orang tersebut apapun alasannya itu wajib diproses, wajib ditangkap kita. Ya kalau untuk masalah izin gereja itu tidak seperti itu. Sekalipun itu karena ini ibadah bukan untuk perbuatan maksiat atau bukan perbuatan zina, bukan perbuatan juga untuk menggunakan narkoba atau apapun. Ini orang ibadah ya. Jadi apapun alasannya tidak ada yang bisa menghentikan untuk prosesi ibadah itu ya. Sedang berlangsung kok ibadahnya, tunggulah sampai selesai gitu. Kalau Anda benar pun nanti ya itu urusan belakangan. Jadi teman-teman mari ya kita akan belajar firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 19. Begini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kemudian di dalam Ibrani pasal 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Perhatikan teman-teman sekalian dalam Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Jadi bagi orang Kristen tidak ada haknya untuk menuntut pembalasan. Ya, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Berikan tempat kepada Tuhan untuk membalaskan setiap kejahatan orang-orang yang menyakiti kita. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hak Tuhan. Hakku kata Tuhan. Akulah yang menuntut pembalasan. Ya. Kemudian di Ibrani itu jelas juga bahwa Tuhan yang akan memberikan pembalasan. Dan Dia yang akan menghakimi umatnya. Apa yang dilakukan oleh RT yang terjadi di Bandar Lampung. Biarkan Tuhan yang berurusan dengan dia. Biarkan Tuhanlah yang akan ya berperkara dengan dia. Perhatikan teman-teman sekalian. Kita bukan ingat-ingat Agustan. Ditegur oleh Tuhan. Belum lama, belum seminggu setelah dia menghujat Tuhan dan juga mengketutin Alkitab. Apa yang terjadi? Stroke. Walaupun sebelumnya sudah sempat sakit-sakitan. Tapi jangan menganggap bahwa itu bukan teguran Tuhan. Tuhan sedang menghajarnya. Dan kita tahu bahwa itu Tuhan sedang mengasihinya. Jika dia berbalik, dia akan selamat. Tapi jika dia tidak bertobat, tidak kembali kepada jalan yang benar, dia akan binasa. Oke, teman-teman sekalian, tetap kuat dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman ini. Karena ini masih secuil. Penderitaan yang kita alami, penganiayaan, kita dikucilkan, kita dihina, kita disakiti, kita dipersulit, kita diolok-olok, ya itu masih kecil. Akan tiba waktunya, orang akan membunuh kamu. Akan tiba waktunya orang akan menyiksa kamu karena iman, karena kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingat, barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekian video kali ini teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.